Yang pertama tadi bunyinya menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, man salaka tariqan yaltamisu fil ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menapak jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surga. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga tadi sudah saya bacakan. Yang keempat, man arada dunya, barang siapa mengharap dunia, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus punya ilmu, fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Nah, hadis-hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang ya kembali kepada Quran dan hadis, hadis sahih, hadis wes kuwabeh wala sahih. Nah, tapi ngelacak sahih atau tidaknya mungkin ndak sempat mereka. Kadang-kadang kan di web-web, di blog-blog itu banyak itu di Facebook, di ngutip-ngutip hadis. Semua ternyata hadisnya hadis palsu. Saya kemarin habis marahi orang itu, kayak misalnya itu tidurnya orang alim lebih, dan dalil-dalil begitu itu populer di pondok-pondok itu begitu. Tidurnya orang alim lebih utama daripada 1000 rakaatnya orang bodoh yang beribadah. Nah, ini harus kita pahami, ini harus kita lacak dulu. Oke, mari kita lacak ya. Ini, nah kita masuk ke software. Masih loading ya. Oke, kita tunggu. Nah, mari kita cek hadisnya, yaitu tadi adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun. Nah, kita klik kata kuncinya, kita lihat. Ya, nah kita bisa temukan ini hasilnya sudah muncul. Ini kenapa ini? Nah, ini. Nah, kita ini pencarian masih sedang berlangsung, ini berlangsung terus. Nah, kalau kita kemarin ingin mencari, melacak hadisnya itu apakah ada di kutub Tis'ah atau di kutub Sitah, dengan aplikasi ini kita sudah menemukan ya, yaitu dia ditemukan di Sunan Ibnu Majah sama di Madkhal ila Sunanil Kubra lil Baihaqi. Jadi revisi atau ini Madkhal ini buku yang sifatnya pendalaman. Jadi dia hadis ini itu hadis yang belum dimasukkan oleh Imam Baihaqi. Terus kemudian oleh pengarangnya itu dimasukkan atau dinisbatkan bisa memenuhi syarat untuk dicantumkan di kitabnya Baihaqi, seperti kitab Mustadrak ala Shahihaini itu. Jadi Bukhari Muslim itu melewatkan beberapa hadis gitu, menurut Imam Al-Hakim. Sama Al-Hakim itu beberapa hadis yang mestinya bisa masuk kategori Sahih Bukhari Muslim itu dimasukkan, terus dinamai dengan Mustadrak. Nah, namanya kitab Mustadrak. Mustadrak itu kalau sekarang mungkin seperti edisi revisi begitu. Kalau buku itu edisi revisi. Revisinya bukan kok isinya diganti, tidak, tetapi ditambahi. Karena menurut Imam Al-Hakim, Bukhari dan Muslim itu melewatkan beberapa hadis yang sebetulnya memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam kitabnya. Namanya Mustadrak begitu. Mustadrak ala Shahihaini.
Nah, kemudian ini ada kitab juga namanya Madkhol ila Sunanil Kubra lil Baihaqi. Oke. Nah, dari sekian banyak hasil pencarian ini, jadi ada berapa ya? Ya, ada sekitar 100 lebih, tapi di 170 ini. Tetapi dari 170 hasil ini kitabnya, ini kitab-kitab sekunder semuanya yang bawah ini. Kitab sekunder semuanya. Yang kitab primer hanya ada satu yang ini, yaitu di Sunan Ibnu Majah. Jadi yang masuk ke Kutubut Tis'ah itu termasuk Ibnu Majah. Jadi hadis tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim ini tidak kita temukan dimanapun. Di Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai tidak ada, Ad-Darimi tidak ada, Ahmad bin Hambal, Muwatta Imam Malik juga tidak ada. Adanya hanya di Sunan Ibnu Majah. Nah, di Sunan Ibnu Majah bunyinya bagaimana? Di Sunan Ibnu Majah bunyi lengkapnya di kitabnya bunyinya seperti ini. Hadatsana Hisyam bin Ammar. Ibnu Majah menceritakan dari Hisyam bin Ammar. Hisyam bin Ammar hadatsana Hafiz bin Sulaiman, menceritakan dari Hafiz bin Sulaiman. Hadatsana Katsir bin Shindir. Hafiz bin Sulaiman menceritakan dari Katsir bin Shindir, menceritakan dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wa wadiul ilmi, dan orang yang menaruh ilmu atau mengajarkan ilmu inda ghairi ahli, kepada orang yang bukan bidangnya atau bukan ahlinya, kamu qalidil khonaziri, seperti orang yang mengalungkan pada babi, ya, mengalungkan pada babi. Mengalungkan apa? Al jauharo, mengalungkan permata, wal lu'lu, dan jauhar intan, wal lu'lu lan permata, wal zahaba dan emas. Ini bunyi hadisnya di Ibnu Majah. Sekarang coba kita lihat, mari kita lihat sanadnya ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke ilmu diroyah. Nah, kita lihat hukum sanadnya. Nah, kita lihat keterangan warnanya. Hadis ahad ini ya, jadi dia jalur periwayatannya lurus. Nah, mari kita lihat pada masing-masing rawinya. Yang pertama adalah Ibnu Majah. Ibnu Majah jelas dia siqah. Kemudian Ibnu Majah mendapatkan hadis dari Hisyam bin Ammar. Hisyam bin Ammar berwarna hijau, ya, maka dia hadisnya hasan. Hisyam bin Ammar, kita lihat datanya sedikit. Dia lahir tahun 153, wafat tahun 245. Gurunya ini ada banyak begini, muridnya juga ada banyak sekali. Kita lihat di Jarh wa Ta'dilnya, Abu Hatim Ar-Razi, beliau berkomentar terhadap Hisyam bin Ammar, lama kabar taghayyar fa kullu ma tufi ilaihi qara'ahu wa kullu ma dzakarahu fi siqah man fatahu Hisyam masyhurun bin naqli. Banyak sekali, ada 18 komentar, saya tidak bisa bacakan satu-satu. Dari mayoritas komentar itu menunjukkan atau bisa disimpulkan bahwa dia ini derajatnya hasan. Hasan itu artinya apa? Hasan itu dia secara dzabitnya tidak memenuhi. Dia ini orangnya hafalannya tidak terlalu kuat, jadi dia kurang dzabit, tetapi dia masih punya sifat adil. Adil bisa menjaga diri dari perbuatan yang merusak wibawa atau dosa. Nah, selanjutnya di atasnya Hisyam bin Ammar ada Hafiz bin Abi Dawud atau Hafiz bin Sulaiman. Nah, Hafiz bin Abi Dawud ini warnanya pink. Kalau kita lihat di bawah, dia muttahamun bil wad'i. Muttahamun bil wad'i itu artinya dia terindikasi memalsukan hadis. Itu
Muttahamun bil wad'i ini lebih parah daripada syadidud dhaif. Jadi ada dhaif, syadidud dhaif.